Alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka. Satuan Pendidikan SMA Negeri Jombang, tahun pelajaran 2023-2024, mata pelajaran Matematika fase E kelas 10 SMA. Capaian pembelajaran fase E. Pada akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan bilangan eksponen baik pangkat bulat maupun rasional, menentukan barisan dan deret bilangan, baik barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometris. Peserta didik dapat membentuk dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear tiga variabel, kuadrat dan eksponensial baik secara grafik maupun aljabar. Mereka memodelkan fenomena hubungan antara dua besaran dengan menggunakan fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial, dan mengevaluasi kesesuaian model, serta menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Peserta didik memahami kekongruenan dan penerapannya dalam konteks transformasi geometri, menentukan perbandingan trigonometri, dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Mereka menggunakan rumus volume dan luas permukaan untuk memecahkan masalah. Peserta didik dapat memilih tampilan data yang sesuai dan menginterpretasi data menurut bentuk distribusi data menggunakan nilai tengah, median, mean, dan sebaran jangkauan interkuartil standar deviasi. Capaian berdasarkan domain. Materi bilangan di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Pada materi aljabar dan fungsi, di akhir fase E, peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi menggunakan sistem persamaan linear tiga variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Lakukan operasi vektor. Pada materi geometri di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Pada materi analisis data dan peluang, di akhir fase E, peserta didik dapat menampilkan dan menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk membandingkan nilai tengah, median mean, dan sebaran jangkauan interkuartil standar deviasi untuk membandingkan dua atau lebih himpunan data. Mereka dapat meringkas data kategorikal untuk dua kategori dalam tabel frekuensi dua arah. Menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data, termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional, dan mengenali kemungkinan asosiasi dan tren dalam data. Mereka dapat membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Mereka dapat membandingkan distribusi teoritis diskrit dan distribusi eksperimental dan mengenal peran penting dari ukuran sampel. Mereka dapat menghitung peluang dalam situasi diskrit. Penurunan capaian domain menjadi tujuan pembelajaran per domain. Tujuan pembelajaran untuk domain bilangan, capaian pembelajaran domain, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Domain bilangan, CP, di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma. Tujuan pembelajaran 1. Menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. 2. Menggeneralisasi sifat-sifat eksponen. 3. Menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. 4. Menjelaskan bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen, termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akar. Profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis dalam mengidentifikasi bentuk ekuivalen dari bentuk pangkat, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi eksponen. Alokasi waktu untuk TP1 yaitu 1 JP, TP2 2 JP, TP3 1 JP, TP4 2 JP. TP5 menyimpulkan definisi logaritma serta kaitannya dengan eksponen. TP6 menggeneralisasi sifat-sifat logaritma. TP7 menerapkan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk logaritma. TP8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep logaritma. Untuk profil pelajar Pancasilanya, berpikir kritis dalam menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk algoritma dan menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk TP5 yaitu 3 JP, TP6 3 JP, TP7 3 JP, TP8 yaitu 2 JP. Untuk TP9 menentukan pola dari suatu barisan bilangan, TP10 menjelaskan pengertian barisan aritmatika, TP11 menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika, TP12
menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. TP13 menjelaskan pengertian deret aritmatika. Untuk profil pelajar Pancasilanya, bernalar kritis membedakan situasi yang dapat dimodelkan dengan barisan atau deret aritmatika dan geometri. Untuk TP9 yaitu 2JP, TP10, 11, dan 12 yaitu 2JP, TP13, 1JP. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. TP14 menentukan rumus jumlah N, suku pertama suatu deret aritmatika. TP15 menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret aritmatika. 16 menjelaskan pengertian barisan geometri. 17 menentukan rumus suku ke N suatu barisan geometri. 18 menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan geometri. 19 menjelaskan pengertian deret geometri. 20 menentukan rumus jumlah N suku pertama suatu deret geometri. 21 menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret geometri. 22 menjelaskan pengertian deret geometri tak hingga. 23 menentukan rumus jumlah deret geometri tak hingga. 24 menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret geometri tak hingga. Untuk profil pelajar Pancasilanya, kreatif dalam memodelkan masalah kontekstual menggunakan barisan atau deret aritmatika dan geometri. Untuk alokasi waktu, TP14 dan 15 yaitu 2JP, TP16, 17, 18 itu 2JP, TP19, 20, 21 itu 2JP, untuk TP22, 23, 24 itu 2JP. Tujuan pembelajaran untuk domain aljabar dan fungsi. Capaian pembelajaran domain, peserta didik dapat menginterpretasikan ekspresi eksponensial menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, fungsi kuadrat dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah, melakukan operasi vektor. Domainnya aljabar dan fungsi. CP di akhir fase E, peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial. Tujuan pembelajaran 1, mengidentifikasi bagian dari ekspresi atau bentuk eksponen sederhana, misalnya A, B pangkat N, dan kompleks, misalnya P dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. Kemudian, di akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Untuk TP 2, menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan pemahaman solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel. 3, menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linear. 4, menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel secara grafik. Profil pelajar Pancasilanya berpikir kritis dalam menentukan sistem persamaan yang sesuai untuk permasalahan kontekstual dan memilih metode penyelesaian yang efisien. Kreatif dalam memodelkan situasi kontekstual dalam bentuk sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan linear. Untuk alokasi waktu, TP1 yaitu 2JP, TP2 3JP, TP3 3JP, TP4 3JP. Di akhir fase E, peserta didik dapat menginterpretasi fungsi kuadrat. TP5 menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem pertidaksamaan linear. 6. Menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik dari fungsi kuadrat. 7. Menganalisis perbedaan sifat dari berbagai bentuk fungsi kuadrat atau bentuk umum, bentuk titik puncak, dan bentuk akar. 8. Memodelkan fenomena atau data dengan fungsi kuadrat. Untuk profil pelajar Pancasilanya, berpikir kritis dalam menentukan bentuk fungsi kuadrat yang sesuai dalam permasalahan kontekstual dan menyelesaikannya dengan efisien, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi kuadrat. Untuk alokasi waktu, TP5 yaitu 3JP, TP6 3JP, TP7 3JP, TP8 yaitu 3JP. Selanjutnya, CP domain, yakni di akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah.
Dengan TP nomor 9, menjelaskan pengertian mengenai tabel maupun grafik dari fungsi eksponen. 10. Menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik dari fungsi eksponen. 11. Membedakan situasi yang dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen dan yang dapat dimodelkan dengan fungsi linier. 12. Memodelkan fenomena atau data dengan fungsi eksponen. Profil pelajar Pancasila yakni berpikir kritis dalam mengaplikasikan konsep fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. TP 9 dan 10 dengan alokasi waktu 2 JP, TP 11 dan 12 dengan alokasi waktu 2 JP. Selanjutnya di akhir fase E, peserta didik dapat melakukan operasi vektor. Dengan TP nomor 13, menjelaskan pengertian vektor, notasi vektor, dan panjang vektor. 14. Melakukan operasi vektor, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar secara geometris. 15. Melakukan operasi vektor, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar secara aljabar. 16. Menentukan hasil kali skalar dua vektor. 17. Menentukan besar sudut antara dua vektor. Dengan profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam mengaplikasikan konsep vektor dalam situasi dan fenomena dunia nyata. TP 13, alokasi waktu 1 JP, TP 14, 2 JP, TP 15, 2 JP, TP 16, 2 JP, dan 17, 2 JP. Nomor 3, tujuan pembelajaran untuk domain geometri. Capaian pembelajaran domain, peserta dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Domain atau elemen geometri, JP domain, di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. 2. Menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. 3. Menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. 4. Menentukan perbandingan trigonometri dan teorema Pitagoras untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan segitiga siku-siku. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam mengaplikasikan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual dunia nyata. Alokasi waktu yang pertama 1 JP, yang kedua 3 JP, yang ketiga 2 JP, dan yang keempat 6 JP. Selanjutnya nomor 4, tujuan pembelajaran untuk domain analisis data dan peluang. Capaian pembelajaran domain, peserta didik dapat menampilkan dan menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk membandingkan nilai tengah, yakni median, min, dan sebaran jangkauan interkuartil standar deviasi untuk membandingkan dua atau lebih himpunan data. Mereka dapat meringkas data kategorikal untuk dua kategori dalam tabel frekuensi dua arah, menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data, termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional, dan mengenali kemungkinan asosiasi dan tren dalam data. Mereka dapat membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Mereka dapat membandingkan distribusi teoritis, discrete, dan distribusi eksperimental, dan mengenal peran penting dari ukuran sampel. Mereka dapat menghitung peluang dalam situasi discrete. Pada domain analisis data, di akhir JP-nya di akhir fase E, peserta didik menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai dengan distribusi data untuk membandingkan nilai tengah, rata-rata, dan data yang sering muncul, median, min, dan modus, dan sebaran jangkauan interkuartil standar himpunan data dapat meringkas data kategorikal untuk dua kategori dalam frekuensi dua arah, menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data, termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional. Tujuan yang pertama, merepresentasikan data
menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. 2. Menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. 3. Menghitung ukuran pemusatan dari kumpulan data, mean, median, dan modus pada data kelompok. Yang keempat, menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data, kuartil, dan persentil pada data kelompok. Yang kelima, menganalisis ukuran penyebaran dari kumpulan data, jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku pada data kelompok. Yang keenam, membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan data untuk penyebaran. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menilai keabsahan tampilan analisis dan interpretasi data, kreatif dalam menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Alokasi waktu yang untuk TP pertama yaitu 2 JP, yang kedua 1 JP, yang ketiga 3 JP, yang keempat 1 JP, yang kelima 2 JP, dan keenam 3 JP. Untuk JP domain yang di akhir fase E, peserta didik dapat membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Pada TP7 membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menentukan hubungan antara variabel, membedakan korelasi dan sebab akibat dengan alokasi waktu 3 JP. Pada domain peluang di akhir JP-nya di akhir fase E, peserta didik dapat membandingkan distribusi teoritis, diskrit, dan distribusi eksperimental dan mengenal peran penting dari ukuran sampel. Mereka dapat menghitung peluang dalam situasi distrik. Pada TP8 menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian. 9 menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan. 10 menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian. 11 menentukan peluang suatu kejadian. 12 menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. 13 menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian. 14 menentukan peluang gabungan dua kejadian. 15 menjelaskan pengertian kejadian saling lepas. 16 menentukan peluang kejadian saling lepas. Dengan profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menentukan apakah dua kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, serta memprediksi kemudian berdasarkan data yang ada. Untuk TP8 dengan alokasi waktu 1 JP, yang ke-9 2 JP, ke-10 1 JP, 11 1 JP, dan TP12 1 JP, TP13 1 JP, TP14 1 JP, TP15 1 JP, dan TP16 1 JP. Poin yang D, yakni rasional penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Penyusunan alur dan tujuan pembelajaran matematika untuk fase E kelas 10 SMA ini dilakukan dengan cara menurunkan capaian pembelajaran fase dari masing-masing domain menjadi tujuan pembelajaran yang merupakan tahapan-tahapan yang perlu dicapai sebelum siswa dapat mencapai capaian akhir yang diharapkan pada fase ini. Tujuan pembelajaran ini kemudian dikelompokkan untuk membentuk unit pembelajaran di mana tujuan pembelajaran dua atau lebih domain yang berbeda tetapi saling berkaitan. ATP ini dimulai dengan unit 1, tujuan pembelajaran dari domain bilangan dan aljabar fungsi, yaitu bilangan berpangkat eksponen, dan dilanjutkan dengan fungsi eksponen dikarenakan operasi bilangan berpangkat banyak digunakan pada materi yang lain. Kemudian unit 2 yaitu konsep logaritmas sebagai kebalikan dari eksponen. Unit 3 sampai dengan unit 7 lebih fleksibel dan dapat diubah urutannya, sedangkan unit 8 membahas mengenai statistika utamanya, data kelompok, dan dilanjutkan dengan unit 9 yang berhubungan dengan data bivariat. Terakhir, unit 10 membahas mengenai peluang namun hanya sampai kejadian saling lepas. Perkiraan total jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan adalah 108 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu unit pembelajaran 10.1, bilangan berpangkat atau eksponen. Tujuan unit yaitu membahas bilangan berpangkat dan juga fungsi eksponen yang dapat digunakan untuk memodelkan fenomena dan data dalam dunia nyata. Domain, bilangan, aljabar, dan fungsi. Perkiraan JP unit yaitu 15. Kata kunci, eksponen, bentuk akar, fungsi eksponen.
Penjelasan singkat atau isi dari proses yaitu siswa memahami bilangan berpangkat dan bentuk akar beserta sifat-sifatnya, serta dapat memodelkan fenomena atau situasi dunia nyata yang terkait dengan fungsi eksponen. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam mengidentifikasi bentuk ekuivalen dari bentuk pangkat. Yang kedua, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi eksponen. Glosarium, eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat perpangkatan suatu bilangan. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Fungsi eksponen adalah fungsi berbentuk perpangkatan dengan variabel bebasnya adalah pangkat dari konstanta fungsi tersebut. Tujuan pembelajaran menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen dengan topik eksponen dengan 1 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran menggeneralisasi sifat-sifat eksponen dengan topik sifat-sifat eksponen dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi dengan topik sifat-sifat eksponen dengan 1 jam pelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen atau termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akar dengan topik pangkat rasional dan bentuk akar dengan jam 2 pelajaran. Selanjutnya yaitu menginterpretasi bagian dari ekspresi atau bentuk eksponen sederhana, misalnya AB pangkat N dan kompleks, misalnya P buka kurung 1 plus R pangkat N dengan topik bentuk eksponen dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik dari fungsi kuadrat dengan grafik fungsi dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik dari fungsi eksponen dengan topik grafik fungsi dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, yaitu membedakan situasi yang dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen dan yang dapat dimodelkan dengan fungsi linier dengan topik perbedaan fungsi eksponen dan fungsi linier dengan 1 jam pelajaran. Selanjutnya, memodelkan fenomena atau data dengan fungsi eksponen dengan topik memodelkan dengan fungsi eksponen dengan 1 jam pelajaran. Totalnya yaitu 12 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu unit pembelajaran 10.2 dengan materi logaritma. Tujuan unit yaitu memperkenalkan konsep logaritma sebagai kebalikan dari konsep eksponen. Domainnya bilangan, perkiraan JP unit yaitu 12, kata kunci logaritma. Penjelasan singkat atau isi dan proses, siswa mengubah bentuk bilangan eksponen menjadi bentuk logaritma dan menggeneralisasi sifat-sifat logaritma serta menyelesaikan masalah sederhana yang terkait dengan logaritma. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk algoritma dan menyelesaikan masalah kontekstual. Glosarium, logaritma, operasi kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan definisi logaritma serta kaitan dengan eksponen dengan topik konsep logaritma dengan 3 jam pelajaran. Selanjutnya, menggeneralisasi sifat-sifat logaritma dengan topik sifat-sifat logaritma dengan 3 jam pelajaran. Selanjutnya, menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk logaritma dengan topik penerapan sifat-sifat algoritma dengan 3 jam pelajaran. Selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep logaritma dengan topik aplikasi logaritma dengan 3 jam pelajaran. Totalnya yaitu 12 jam pelajaran. Selanjutnya unit pembelajaran 10.3 yaitu dengan materi barisan dan deret. Tujuan unit yaitu fokus pada pola bilangan khususnya pola barisan, aritmatika, dan geometri serta menentukan hasil penjumlahannya atau deret. Domain bilangan, perkiraan JP unit yaitu 12, kata kunci barisan, deret, aritmatika, dan geometri. Penjelasan singkat atau isi dari proses, siswa perlu memiliki pembiasaan membuat perangkat analisa pola, misalnya dengan membuat tabel lalu mengamati perubahan yang terjadi, sehingga siswa dapat menemukan relasi suku ke N, barisan aritmatika, dan barisan geometri. Jumlah N suku pertama deret aritmatika dan deret geometri, bahkan sampai deret geometri tak hingga
namun juga terampil dalam menggunakan hasil generasi ini dalam pemecahan masalah terkait. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila bernalar kritis membedakan situasi yang dapat dimodelkan dengan barisan atau deret, aritmatika, dan geometri. Kreatif dalam memodelkan masalah kontekstual menggunakan barisan atau deret, aritmatika, dan geometri. Glosarium, barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Barisan geometri merupakan suatu barisan dengan perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Deret aritmatika merupakan jumlahan suku-suku barisan aritmatika. Deret geometri merupakan jumlahan suku-suku barisan geometri. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan pola dari suatu barisan bilangan dengan topik barisan bilangan dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya menjelaskan pengertian barisan aritmatika dengan topik barisan aritmatika. Selanjutnya menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika, menyelesaikan dengan topik rumus suku N ke barisan. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika dengan topik aplikasi barisan aritmatika itu dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian deret aritmatika dengan topik deret aritmatika. Selanjutnya yaitu menentukan rumus jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika dengan topik rumus jumlah N suku deret aritmatika, menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret aritmatika dengan topik aplikasi deret aritmatika, itu menggunakan 2 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian barisan geometri dengan topik barisan geometri, menentukan rumus suku N suatu barisan geometri dengan topik rumus suku ke N barisan, menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan geometri dengan topik aplikasi barisan aritmatika. Itu materi tersebut itu untuk menggunakan 2 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian deret geometri dengan topik deret geometri. Menentukan rumus jumlah N suku pertama suatu deret geometri dengan topik rumus jumlah N suku deret geometri. Menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret geometri dengan topik aplikasi deret geometri. Untuk topik tersebut itu menggunakan 2 jam pelajaran. Selanjutnya menjelaskan pengertian deret geometri tak hingga dengan topik deret geometri tak hingga. Menentukan rumus jumlah deret geometri tak hingga dengan topik rumus jumlah tak hingga. Dan menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret geometri tak hingga dengan topik aplikasi dari geometri tak hingga dengan jam pelajaran dengan 2 jam pelajaran. Totalnya yaitu 12 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu unit pembelajaran 10.4 dengan materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Tujuan unit yaitu untuk ini melanjutkan dari SMP pemahaman sistem persamaan linear 2 variabel kepada 3 variabel dan sistem persamaan linear. Domain aljabar dan fungsi, perkiraan JP unit yaitu 16, kata kunci, sistem persamaan, sistem pertidaksamaan. Penjelasan singkat atau isi dari proses yaitu siswa menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel secara grafik maupun aljabar. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menentukan sistem persamaan yang sesuai untuk permasalahan kontekstual dan memilih metode penyelesaian yang efisien. Kreatif dalam memodelkan situasi kontekstual dalam bentuk sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan linear. Sistem persamaan untuk glosarium, sistem persamaan linear adalah persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan linear yang dikorelasikan
pembelajaran yang A.2 menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel berdasarkan pemahaman solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk topiknya sistem persamaan linear tiga variabel dan JP-nya adalah 3. Untuk A.3 menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linear. Topiknya untuk memodelkan dengan sistem persamaan linear, JP-nya adalah 3. Untuk A.4 menentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel secara grafik. Untuk topiknya kedua yaitu sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua adalah penyelesaian grafik. JP-nya 3. Untuk A.5 menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem pertidaksamaan linear. Untuk topiknya memodelkan dengan sistem pertidaksamaan linear untuk JP-nya 3 dan total JP-nya 12. Nah, untuk ini pembelajaran 1.5 fungsi kuadrat tujuan unit. Unit ini fokus dalam pemodelan fenomena data menggunakan fungsi kuadrat, domainnya aljabar dan fungsi. Perkiraan JP unit adalah 12. Kata kunci adalah fungsi kuadrat. Penjelasan singkat isi dan proses bisa menginterpretasi karakteristik utama dari grafik fungsi kuadrat serta memodelkan fenomena atau data dengan fungsi kuadrat. Untuk profil pelajar Pancasila, berpikir kritis dalam menentukan bentuk fungsi kuadrat yang sesuai dalam permasalahan kontekstual yang menyelesaikan penelitian. Kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi kuadrat. Glosarium. Fungsi kuadrat adalah fungsi suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Untuk tujuan pembelajarannya yang A.6 menginterpretasikan karakteristik utama dari grafik fungsi kuadrat. Topiknya adalah karakteristik fungsi kuadrat dan JP-nya 3. Yang A.7 menganalisis sifat dari fungsi kuadrat. Untuk topiknya sifat dan fungsi kuadrat dan JP-nya 3. Untuk A.8 modelkan fenomena atau data dengan fungsi kuadrat. Untuk topiknya modelkan dengan fungsi kuadrat dan JP-nya 3. Total JP-nya adalah 9. Vektor dan operasinya. Tujuan unit ini diperkenalkan vektor yang memiliki baik besaran maupun arah serta aplikasinya dalam kehidupan. Domainnya adalah aljabar dan fungsi. Perkiraan JP unit adalah 9. Kata kunci ialah vektor. Penjelasan singkat atau isi proses sifat dapat melakukan operasi vektor baik secara geometris maupun aljabar serta memahami perkalian skalar dua vektor. Proses pelajar Pancasila, berpikir kritis dalam mengaplikasikan konsep vektor dalam situasi dan fenomena dunia nyata. Glosariumnya, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Untuk tujuan pembelajaran ada A.13 menjelaskan pengertian vektor, notasi vektor, dan panjang vektor. Untuk topiknya pengertian vektor, notasi, dan panjang vektor, JP-nya 1. Untuk yang A.14 melakukan operasi vektor, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar secara geometris. Operasi vektor secara geometris di topiknya untuk JP-nya 2.
A.15 melakukan operasi vektor percobaan pengurangan dan perkalian dengan skalar secara aljabar. Untuk topiknya operasi vektor secara aljabar. Untuk JP-nya ya 2. Untuk A.16 menentukan hasil skalar 2 vektor. Untuk topiknya hasil kali 2 vektor. JP-nya 2. Dan untuk A.17 menentukan besaran sudut antara 2 vektor. Untuk topiknya besar sudut antara 2 vektor, JP-nya ya 2, dan total seluruh JP ya 9. Ini pembelajaran 7 perbandingan trigonometri, segitiga, siku-siku. Tujuan unit ini memperkenalkan perbandingan trigonometri di dalam segitiga siku-siku. Domain geometri, perkiraan JP unit 12, kata kunci perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Penjelasan singkat, isi dari proses, siswa memahami konsep perbandingan trigonometri serta dapat mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah kontekstual di dunia nyata. Profil pelajar Pancasila berbeda kritis dalam mengaplikasikan trigonometri dan menyelesaikan permasalahan kontekstual di dunia nyata. Glosarium perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi suatu segitiga siku-siku bila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudut yang tegak lurus. Untuk tujuan pembelajaran P.1 mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku. Untuk topiknya adalah sudut dan sisi dari segitiga siku. Judulnya adalah 1. Untuk P.2 menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. Untuk topiknya adalah sinus, kosinus, tangan. Judulnya adalah 3. P.3 menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. Topiknya adalah hubungan sinus dan kosinus. Judulnya adalah 2. Untuk yang keempat adalah P.4 menentukan perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan tiga siku. Untuk topiknya aplikasi perbandingan trigonometri, JP-nya adalah 6 dan total JP-nya adalah 12. Unit pembelajaran 10.8 Statistika data kelompok. Tujuan unit ini berfokus pada penyajian dan analisis data kelompok untuk memahami distribusi data. Domainnya analisis data dan peluang. Perkiraan jam pelajaran unit 12. Kata kunci data kelompok, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran sebaran. Penjelasan singkat, isi, dan proses. Siswa memilih representasi yang sesuai dengan konteks data, mengubah data dan informasi grafik dan statistik untuk mencari solusi, dan menggunakan pengetahuan tentang bagaimana dunia nyata memengaruhi hasil analisis data untuk membuat interpretasi data. Profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis dalam menilai keabsahan, tampilan, analisis, dan interpretasi data. Kreatif dalam menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Glosarium. Data kelompok merupakan data yang dikelompokkan dalam kelas-kelas. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran letak data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan data. Ukuran sebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut dari rata-rata. Tujuan pembelajaran D1 mempresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai, tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Menggunakan topik tabel distribusi dan histogram. Memiliki JP 2 atau jam pelajaran 2.
D2, menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Menggunakan topik interpretasi data, JP-nya 1. D3, menghitung ukuran pemusatan dari kumpulan data, yaitu min, median, dan modus pada data kelompok. Menggunakan topik min, median, dan modus dengan JP3. D4, menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data, kuartil pada data kelompok. Topik kuartil dengan JP1. D5, menganalisis ukuran penyebaran dari kumpulan data, jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku pada data kelompok. Topiknya jangkauan interkuartil, varian, dan menggunakan JP2. D6, membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Dengan topik membandingkan dua kelompok data dengan JP3. Total JP-nya 12. Unit pembelajaran 10.9, analisis data bivariat. Tujuan unit. Unit ini fokus pada menentukan apakah adanya korelasi atau asosiasi dan tren antara variabel dengan domain analisis data dan peluang. Perkiraan JP unit 6 dengan kata kunci asosiasi, tren, data kategorikal, tabel frekuensi dua arah. Penjelasan singkat atau isi dan proses. Siswa menganalisis asosiasi dan tren dari data dua variabel menggunakan diagram pencar dan menganalisis data kategorikal untuk dua kategori menggunakan tabel frekuensi dua arah. Profil pelajaran Pancasila. Berpikir kritis dalam menentukan hubungan antar variabel, membedakan korelasi dan sebab akibat. Glosarium. Asosiasi merupakan hubungan antar variabel. Tren data menunjukkan kecenderungan dan hubungan antara data. Data kategorikal merupakan data di mana variabelnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Tabel frekuensi dua arah adalah tabel yang berisi mengenai hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Tujuan pembelajaran. D8, menganalisis asosiasi dan tren dari data dua variabel menggunakan diagram pencar dengan topik diagram pencar dan korelasi dan asosiasi dengan JP3. D9, menganalisis data kategorikal untuk dua kategori menggunakan tabel frekuensi dua arah dengan topik data kategorikal, tabel frekuensi dua arah dengan JP3. Total JP-nya 6. Nggak usah akan cepat-cepat ganti. Unit pembelajaran 10.10. Materi peluang. Tujuan unit fokus pada pemahaman mengenai peluang majemuk khususnya untuk dua kejadian saling lepas dan saling tidak lepas. Domain, analisis data dan peluang, perkiraan JP unit 9. Kata kunci, kejadian saling lepas, peluang. Penjelasan singkat atau isi dan proses. Siswa melakukan simulasi untuk menentukan ruang sampel dan membandingkan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Profil pelajar Pancasila, berpikir kritis dalam menentukan apakah dua kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, serta memprediksi kemungkinan berdasarkan data yang ada. Glosarium, kejadian saling lepas adalah kejadian di mana tidak mungkin untuk terjadi pada hasil yang sama. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Tujuan pembelajaran. D10, menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian dengan topik ruang sampel dan kejadian dengan JP1. D11, menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan dengan topik ruang sampel dan kejadian dengan JP2. D12, menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian dengan topik peluang kejadian dengan JP1. D13, menentukan peluang suatu kejadian dengan topik peluang kejadian dengan topik 1. D14, menentukan frekuensi harapan suatu kejadian dengan topik frekuensi harapan dengan JP1. D15, menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian dengan topik gabungan dua kejadian dengan JP1. D16, menentukan peluang gabungan dua kejadian peluang dengan topik peluang gabungan dua kejadian dengan JP1. D17, menjelaskan pengertian kejadian saling lepas dengan JP1.
18 menentukan peluang kejadian saling lepas dengan topik peluang kejadian saling lepas dengan JP 1 dengan total JP-nya 9.